Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran Injil Matius. Hari ini kita akan sama-sama belajar Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17 tentang hal berpuasa. Matius 9 ayat 14 sampai 17 ini paralel dengan Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 dan Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Saya merindukan agar dalam setiap perikop yang kita pelajari, kita membaca juga paralelnya, agar kita mempunyai cerita yang lengkap. Karena Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam Matius 9 ayat 14, Markus 2 ayat 18, dan Lukas 5 ayat 33, kita melihat siapa yang datang kepada Yesus. Dalam Matius disebutkan murid-murid Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis. Dalam Markus disebutkan orang-orang. Di situ hadir murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi yang sedang berpuasa. Dalam Lukas disebutkan orang-orang Farisi. Dari ketiga bacaan ini, rupanya Markus lebih jeli dalam memperhatikan siapa yang datang kepada Yesus, yakni murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi selalu mengikut kemana Yesus pergi, tapi bukan karena memang pengikut Kristus, tapi mereka ikut Yesus untuk melihat apa yang dilakukannya dan mencari kesalahannya. Setelah mereka menemukan kesalahan menurut anggapan mereka, maka mereka pun melancarkan kritik ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencobai Yesus. Dalam perikop ini kita melihat dan belajar tentang puasa. Nah, dalam Perjanjian Lama, orang Israel itu wajib berpuasa 1 kali dalam 1 tahun, yakni pada Hari Raya Pendamaian. Hal ini dapat kita baca dalam Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 34, Imamat 23 ayat 26 sampai 32, dan Bilangan 29 ayat 7 sampai 11. Sedangkan orang Farisi, mereka biasa melakukan puasa 2 kali dalam seminggu. Hal ini dapat kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12. Dikatakan di sana, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 12, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, Bapak Ibu, ini cerita tentang perumpamaan Yesus tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang sedang berdoa di bait Allah. Jadi orang Farisi itu berkata bahwa dia melakukan puasa 2 kali seminggu. Nah, orang-orang Farisi berpuasa karena tradisi agama Yahudi. Sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa. Nah, pertanyaannya, untuk apa murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa? Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama,
karena memang itu tradisi. Lalu yang kedua, mungkin mereka ikut teladan Yohanes Pembaptis, karena dalam Matius pasal 11 ayat 18, di sana dikatakan tentang Yohanes Pembaptis yang berpuasa. Kemudian kemungkinan yang ketiga, karena mereka dalam keadaan duka cita, karena Yohanes Pembaptis di penjara. Nah, murid-murid Yesus itu mereka tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes Pembaptis ataupun seperti orang-orang Farisi. Hal ini diamati oleh orang-orang Farisi. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa sih murid-muridmu tidak berpuasa?" Nah, di sini mereka sedang menyerang Yesus karena Yesus tidak mengajarkan dan tidak menyuruh murid-muridnya berpuasa. Nah, jika kita lihat kembali di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 yang sudah pernah kita pelajari, di situ kita melihat ya Yesus itu tidak memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berpuasa, tapi Yesus mengajarkan cara berpuasa yang benar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya berpuasa adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan, namun caranya yang harus dibenarkan. Yesus menilai kebiasaan puasa yang dilakukan orang-orang Farisi itu dilakukan dalam kemunafikan. Mereka membuat mukanya muram dan mengubah air mukanya supaya terlihat bahwa mereka sedang berpuasa. Dan Yesus mengatakan itu munafik karena melakukan puasa hanya untuk dilihat orang. Selanjutnya kita melihat jawaban Yesus kepada orang-orang yang bertanya tentang puasa ini. Yesus menjawab dengan perumpamaan. Dua perumpamaan yang sama artinya, yaitu dalam Matius 9 ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kain yang baru maupun anggur yang baru menunjuk kepada apa yang Yesus ajarkan. Hal-hal baru yang diajarkan harus diterima dengan cara berpikir yang baru dan tidak mempertahankan ajaran yang lama yang keliru. Lukas pasal 5 ayat 39 mengatakan, "Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Artinya apa? Ada orang yang tidak mau berubah kalau dia sudah merasa nyaman dengan yang telah dia pahami. Ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Merasa yang dia telah punya itu adalah yang paling benar, sehingga tidak perlu lagi untuk diubah. Pembelajaran buat kita itu apa dari Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17 ini? Kita harus hati-hati. Seringkali kita melihat ada orang yang datang ke gereja bukan untuk beribadah, tapi datang untuk menjadi pembanding gereja A, gereja B, dan seterusnya. Kemudian menjadi pengkritik. Mereka hanya datang ke gereja untuk menjadi pengamat, melihat dan mengamati alat musiknya, pengkhotbahnya, singersnya, dan lain-lain.
Jangan sampai kita menjadi orang seperti orang Farisi, menuntut orang melakukan seperti apa yang kita pahami. Orang Farisi merupakan orang yang sombong rohani. Mereka merasa mereka sangat memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Maaf, hanya dalam bentuk pengetahuan dan tidak diaplikasikan dalam hidup. Dalam perikop ini, Yesus sedang mengajarkan jangan melakukan yang biasa dilakukan dengan munafik. Dalam hal ini, mereka sudah biasa melakukan puasa. Lakukanlah sesuatu itu atau puasa itu dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Nah, kapan waktu yang tepat? Dalam pembelajaran kita hari ini, kita melihat ada istilah mempelai. Ketika mempelai itu diambil dari mereka. Istilah mempelai membawa kita pada suasana pesta. Pesta itu sukacita. Yesus adalah mempelai laki-laki, dan gerejanya atau umatnya atau pengikutnya itu adalah mempelai perempuan. Bayangkan jika mempelai laki-laki diambil, maka hidup menjadi susah atau ada duka cita. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita merasa sedih atau merasa jauh dari Tuhan karena dosa, kita bisa ambil waktu untuk puasa. Puasa mengajarkan pada kita untuk mendekat kepada Kristus. Adakah kita punya waktu yang spesial melalui waktu puasa, di mana waktu itu kita pakai untuk bersama-sama Kristus kekasih hati kita? Memang rohnya ada di dalam kita. Namun ada kalanya kita mengambil puasa. Artinya meninggalkan semua yang duniawi dan menyediakan waktu khusus bersama Kristus. Prinsip puasa adalah berpantang terhadap hal-hal yang lahiriah, termasuk tidak makan atau tidak minum untuk mendapatkan yang rohani. Ketika kita telah mendapatkan ajaran Yesus, maka semua ajaran-ajaran lama yang ada pada kita yang tidak sesuai harus dengan rela kita lepaskan. Jangan dipertahankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu tahu ajaran kebenaran Yesus Kristus Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pelajari Alkitab, renungkan, dan lakukan yang benar, yang sesuai dengan yang tercatat di dalamnya. Ini adalah standar hidup kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di grup WhatsApp untuk kita bersama berdiskusi dan bertanya jawab. Tuhan Yesus memberkati.